Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Wahai anak-anakku sekalian, alangkah bahagia pada hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak secara tatap muka, tapi secara online. Tidak ada salahnya karena di masa pandemi ini yang mengharuskan kita jauh dari face to face tetapi dekat dengan melalui internet. Yang kedua, semoga salawat salam tak terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 SMKN 1 Suko, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diamanai oleh pihak sekolah untuk menyampaikan materi yaitu cara belajar efektif dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah yang diadakan di SMKN 1 Suko. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Aksan. Kebetulan saya guru matematika sejak tahun 2008 telah mengajar di SMKN ini, sehingga sedikit banyak tahu karakter dan kondisi yang ada di SMKN 1 Suko. Langsung saja kita mulai cara belajar efektif. Kalau kita belajar efektif, maka banyak hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pengertian belajar. Yang kedua, persiapan belajar. Yang ketiga, strategi belajar. Yang keempat, gaya belajar. Yang kelima, prinsip belajar. Ketika kalian menguasai kelima komponen ini, maka kalian akan sangat-sangat efektif dalam hal belajar. Mari kita lanjutkan. Pengertian belajar, saya kira secara bahasa dan secara harfiah atau pengertian kalian sudah tahu semua, walaupun tidak secara narasi kalian paham, tetapi kita bacakan saja. Belajar adalah merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat penting bagi setiap jenjang pendidikan. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan setiap orang dengan tujuan untuk memperoleh perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Jadi belajar itu suatu proses untuk melakukan perubahan. Ketika Anda belajar tetapi tidak berubah, maka itu pelajaran yang tidak efektif. Jadi ketika kalian belajar baik dari manapun, dari media sosial, dari web atau browsing di internet, maupun dari tingkah laku di lingkungan sekitar, akan membentuk karakter yang bisa merubah image atau karakter kalian. Tentunya dalam hal yang lebih baik. Walaupun belajar itu tidak dimungkinkan atau kemungkinan bisa belajar yang dalam hal kejelekan, misalkan dalam hal mencuri misalkan, naudzubillah summa naudzubillah. Kalau mencuri tentu ada ilmunya dan perlu dipelajari oleh seorang pencuri. Demikian juga kalian, kalau kalian ingin sukses di SMKN 1 Suko, maka harus tahu cara dan metode serta lingkungan sekitar yang ada di SMKN 1 Suko agar kalian memperoleh ilmu dan manfaat ketika kalian belajar di SMKN 1 Suko. Lanjutnya, persiapan belajar. Yang pertama, berdoa tentunya. Karena kita orang beragama, maka segala sesuatu diawali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mood belajar. Sebelum belajar lebih baik menyiapkan minat dan mood yang baik. Tujuannya agar kita dapat merasakan nyaman agar selama belajar berlangsung dan agar lebih fokus terhadap apa yang kita pelajari. Yang ketiga, kondisi jasmani dan rohani. Tentu kalian tahu ketika kalian merasa sakit, maka dalam hal ini kalian akan malas dalam hal belajar.
Kalau Anda sehat, maka kalian akan belajar secara giat. Rohani juga demikian. Ketika kalian merasa tidak nyaman atau galau, mempunyai permasalahan yang sangat berat, baik itu di lingkungan keluarga, pertemanan, dan seterusnya, maka kalian akan mengalami kesulitan dalam belajar. Dan ini bisa ditanyakan, dikonsultasikan kepada guru BK yang ada di SMKN 1 Suko. Yang ketiga adalah tempat. Tempat belajar sebaiknya memilih tempat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Tentu kalian tahu bahwasanya syarat kesehatan misalkan ventilasi, pencahayaan, dan lain sebagainya. Di SMKN 1 Suko banyak tempat-tempat strategis yang bisa digunakan untuk belajar secara maksimal. Nanti kalian bisa melihat dan memilih tempat mana yang bisa digunakan untuk belajar secara maksimal. Yang keempat adalah waktu. Waktu yang tepat untuk belajar. Karena di waktu 24 jam yang paling baik dan paling efisien tentu bangun tidur. Kenapa? Karena ketika kalian baru bangun tidur, badan dan pikiran masih fresh, sehingga untuk menerima ilmu lebih cepat daripada ketika badan atau kondisi fisik kalian itu kurang sehat atau kurang istilahnya bugar gitu ya. Jadi itu yang harus kalian pahami. Yang ke-6 adalah mempersiapkan alat-alat yang digunakan selama proses belajar. Jadi tidak mengganggu konsentrasi. Misalkan kalau kalian belajar lewat HP, maka tentunya paketan, baterai, dan alat tulis itu kalian siapkan. Kalau kalian belajar di sekolah, di bangku, di ruang sekolah, maka yang harus kalian siapkan buku, meja dengan kondisi bersih dan seterusnya. Itu sangat memicu dan sangat menstimulasi kalian belajar. Selanjutnya, strategi belajar. Setelah dipersiapkan secara matang, maka ada strategi agar persiapan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama adalah belajar sambil praktek. Itu adalah sangat efektif. Contoh kecilnya ketika kalian belajar makan pada waktu umur 1 tahun atau 2 tahun. Ibu kalian tidak mengajarkan tentang teori makan, tapi langsung dikasih piring, dikasih sendok, silahkan dimakan makanan yang ada di depanmu. Itu adalah contoh yang paling efektif. Jadi nanti di SMKN Sukoen sesuai dengan jurusan masing-masing, maka kalian berupaya dan bertanya kepada guru produktif gimana cara belajar yang efektif lewat praktek. Misalkan tata kecantikan rambut, kalau misalkan memotong rambut model A, model B, dan seterusnya. Kalau tata busana juga sama, memotong baju model A, model B. Kalau akuntansi juga sama, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah suasana belajar berkelompok akan membuat otak menjadi rileks menerima materi yang akan diserap. Jadi belajar secara berkelompok kegunaannya yang pertama, kita bisa sharing dengan teman kita. Yang kedua, ketika kita sedikit capek, kita bisa ada sedikit suasana gurau sambil ngobrol seterusnya. Pokoknya tidak lama-lama, itu bisa masih dimaklumi. Yang ketiga, buat suasana belajar senyaman mungkin. Misalkan sambil mendengarkan musik, belajar di tempat yang menurut kalian nyaman. Ada di bawah pohon yang rindang dan seterusnya. Itu merupakan stimulasi agar kalian bisa belajar secara efektif. Kalau misalkan kalian belajar di ruangan yang panas tanpa AC dengan pengap lalu bau keringat yang sedemikian menyengat, maka tentu kalian belajar tidak efektif. Yang keempat, rangkum atau mengambil intisari dari pembelajaran tersebut. Ini dilakukan dengan cara mencatat. Kalau offline, kalau dengan buku dan seterusnya dicatat di buku tulis. Kalau misalkan lewat HP dan seterusnya dicatat di notepad dan seterusnya. Itu adalah suatu cara merangkum saja. Saya kira kalian sudah paham semuanya.
Terus yang perlu saya tekankan di sini adalah mengerti vs menghafal. Jadi versus menghafal. Kalau saya prosentase, jika anak mengerti suatu materi, maka nilainya 7. Karena apa? Karena kita paham atau mengerti, maka berbagai masalah atau soal yang terkait dengan materi, redaksionalnya dirubah, lalu kata-katanya sedikit dirubah, maka kita dapat menyelesaikan secara tepat. Tetapi kalau menghafal, ketika redaksionalnya itu dirubah sedikit, kita akan mengalami kesulitan dalam hal menjawab atau menentukan solusinya. Terus di sini gaya belajar. Gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap, kemudian mengatur serta mengolah informasi. Gaya belajar bukan hanya berupa aspek ketika menghadapi informasi, melihat, mendengar, menulis, dan berkata, tetapi juga aspek memproses informasi. Selanjutnya, di sini saya terangkan, saya jelaskan gaya belajar. Gaya belajar ada 3. Yang pertama visual, yang kedua auditorial, yang ketiga kinestetik. Visual yaitu belajar dengan memvisualisasi, yaitu melihat atau menangkap informasi secara visual, baik lewat HP, laptop, dan seterusnya. Kecenderungan sekarang belajar lewat visual. Yang kedua adalah belajar auditorial, yaitu mendengar. Ini biasanya kalau mendengar itu belajar tentang hafalan-hafalan atau informasi yang perlu kita pahami lewat hafalan. Yang ketiga adalah belajar dengan kinestetik atau menyentuh. Ini terkait dengan praktek, misalkan yang ada di busana butik atau di tata kecantikan rambut. Saya kira kalian sudah paham semua. Terus lanjut, prinsip belajar. Yang pertama, mempelajari apa yang siap dipelajari. Ketika kalian yang mempelajari yang siap dipelajari, maka kalian akan mengumpulkan bahan materi atau literasi yang banyak. Mempelajari yang terbaik dari apa yang pernah kita lakukan. Jadi informasi sekarang sangat banyak, pilih dan pilah materi yang terbaik yang bisa meningkatkan kompetensi kalian semuanya. Yang ketiga, belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Tidak ada namanya belajar itu tidak salah. Semua orang pasti mengalami kesalahan atau kegagalan dalam belajar. Dan itu sudah dimaklumi. Kalau ada satu cerita, ada seorang penulis pernah bercerita bahwasanya ketika dia menulis itu hampir 500 kali menulis dan salah, sehingga dia belajar dari kesalahan itu dan sekarang menjadi penulis yang sangat hebat. Belajar lebih mudah terhadap sesuatu yang kita kenal. Yang kita kenal dulu, yang ada di sekitar kita. Jangan belajar yang tidak mengenal dan kurang bermanfaat. Yang ketiga, menyukai adanya perbedaan sense dalam belajar, dalam perasaan belajar. Jadi ketika ada teori atau materi, itu harus kita sukai semuanya. Kalau misalkan matematika yang menginginkan adalah gerak tangannya, lalu menghitung. Kalau misalkan praktek multimedia harus otak-atik, desain gambar, dan seterusnya, itu harus kita gunakan sense dalam belajar yang berbeda. Kata kunci dan nasihat yang dari saya adalah tidak ada kata rugi dalam belajar, tidak ada kata terlambat dalam belajar, tidak ada bosan dalam belajar, belajar dari siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Itulah paparan yang saya sampaikan secara singkat, semoga mempunyai gambaran kalian semuanya dan dapat dipraktekkan dan bisa diaplikasikan sehingga kalian dalam hal belajar 3 tahun ke depan di SMKN Sukoi ini bisa memperoleh hasil yang maksimal. Dan sebelum saya tutup, ada tugas yang nanti dikumpulkan lewat kakak-kakak OSIS, yaitu buat grand design. Cara belajar Anda yang efektif dengan mempertimbangkan gaya belajar,
kemampuan intelijensi dan situasi kondisi. Ini nanti adalah minimal 100 kata. Jadi kan ada, kalau kalian ketik di Word atau Google Form, nanti kita lihat kalau kurang dari 100 kata maka ada nilainya sendiri, kalau lebih dari 100 kata juga ada nilainya sendiri. Saya kira kalian bisa semua membuat semacam narasi untuk tugas ini. Dari saya sampaikan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya sendiri sebagai cambuk saya agar bisa belajar lebih giat, dan juga bagi kalian semuanya agar nantinya bisa menjadi bekal dalam 3 tahun ke depan menapaki, menjalani dan lain sebagainya di SMKN 1 Suko, yang nantinya bisa kalian unduh, bisa kalian panen, kalian menjadi murid yang bisa dibanggakan oleh orang tua, keluarga Anda, lalu sekolah Anda, provinsi Anda, dan sebagainya. Semua orang bangga dengan Anda karena kompetensi kalian sangat mumpuni. Dari saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.